Saya bersekolah di SDN 002 Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Saya duduk di kelas 5A. Hari ini kita akan melakukan wawancara tentang bagaimana terjadinya proses daur air. Kebetulan di samping saya sekarang ini sudah ada narasumber kita. Beliau adalah Bapak Antoni. Selamat malam Bapak Antoni. Selamat malam ketika. Oh iya, kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan saya adalah seorang anggota Tentara Negara Republik Indonesia, yang mana saya bertugas di Satuan Lanut Raja Haji Fisabilillah dan di Pinang. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai TNI AU? Saya bekerja sudah kurang lebih 16 tahun masa dinas. Kalau boleh tahu kegiatan Bapak sehari-hari apa saja? Kegiatan saya sehari-hari melaksanakan perintah harian komandan, melaksanakan tugas jaga piket Mato Lanut, dan melaksanakan melayani masyarakat apabila ada yang memerlukan bantuan. Oh iya Bapak, hari ini kan kita ingin membahas tentang bagaimana proses dari daur air. Berbicara tentang proses daur air, apakah yang Bapak ketahui tentang proses daur air? Yang saya ketahui tentang proses daur air itu ialah proses daur itu mungkin dikenal juga sebagai proses hidrologi, yaitu sebuah proses siklus yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti atau bahkan habis. Karena kita sebagai manusia yang sangat memerlukan air yang bersih, yang higienis, maka dari proses daur air inilah di bumi ketersediaan air itu harus tetap kita jaga. Proses daur air itu kan ada beberapa tahap. Bisakah Bapak menjelaskan tahap-tahapnya? Tahap-tahap proses daur air itu yang saya ketahui mungkin ada 7 poin. Yang pertama itu evaporasi, yaitu awal mula proses daur air atau proses penguapan. Yang kedua itu transpirasi. Transpirasi ini adalah penyerapan air dari akar menuju ke daun. Yang ketiga sublimasi. Sublimasi itu ialah proses air menjadi uap tanpa fase cair. Yang keempat kondensasi. Kondensasi itu proses perubahan uap air yang naik menuju lapisan atmosfer. Yang kelima presipitasi, yaitu pengendapan atau uap air yang turun ke bumi sebagai air hujan dikarenakan perubahan suhu atau angin panas. Yang keenam limpasan. Limpasan itu proses air mengalir atau berpindah tempat di atas permukaan bumi. Yang ketujuh infiltrasi, proses penyerapan air ke dalam tanah. Mungkin itu 7 tahap proses daur air yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam proses daur air itu kan ada beberapa perilaku manusia yang sangat berpengaruh. Salah satunya seperti apa Pak? Perilaku manusia yang dapat berpengaruh proses daur air itu contoh salah satunya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Itu akan merusak ekosistem alam. Dampaknya itu sangat besar bagi kelangsungan hidup hewan di dalam hutan atau ketersediaan air di sekitar wilayah tersebut. Dari penjelasan di atas, cara yang bagaimanakah agar kita bisa memperbaiki siklus air, dan apa saja jenis-jenis siklus air yang tersebut yang Bapak ketahui? Kalau untuk memperbaiki cara siklus air itu di kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang pertama kita harus menutup rapat keran air setelah kita gunakan. Yang kedua, menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci pakaian. Nah, terus yang ketiga, manfaatkan air bekas mencuci pakaian itu untuk menyiram halaman. Yang kelima, manfaatkan juga bekas mencuci sayur untuk menyiram tanaman. Nah, untuk pertanyaan jenis siklus air itu ada 3 macam, ya kan? Yang pertama siklus kecil atau pendek, di mana panas matahari itu menyebabkan air laut mengalami penguapan. Yang kedua siklus sedang, di mana air laut mengalami penguapan kemudian menjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan tertiup angin dan terbawa ke darat, kemudian terjadi hujan di darat. Yang ketiga siklus panjang. Nah, ini sama dengan siklus sedang, hanya bedanya
awan yang terbawa ke darat membentuk hujan salju dan es. Nah, mungkin itulah 3 jenis siklus air yang membuat jumlah air di bumi tidak berubah. Nah, itulah penjelasan yang sudah kita ketahui dari Bapak Antoni bagaimana terjadinya proses daur air. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Antoni dapat menambah wawasan kita tentang terjadinya proses daur air. Terima kasih sekali untuk Bapak yang sudah mau berbagi wawasannya bersama kami. Sama-sama. Demikianlah wawancara kita hari ini. Salam, saya Desnita Cantika Putri. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.